Warga mengaku sudah mencium bau bangkai sejak beberapa hari lalu, saudara, di perumahan Citra Garden Kalideres, Jakarta Barat. Lokasi tewasnya satu keluarga ini, seorang warga mengatakan bahwa pada Senin 7 November lalu ia memang sudah mulai menaruh curiga dengan bau busuk yang tercium di sekitar lokasi. Namun kala itu belum ada tindakan dari warga atau dari pengurus wilayah setempat. Ketua RT setempat mengatakan bahwa aroma busuk ini tercium semakin kuat ketika petugas PLN kemudian datang untuk memutus listrik di rumah tersebut pada Rabu 9 November 2022. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, saudara, kami sudah tersambung dengan wartawan dari Warta Kota, ada Nuriatul Hikmah yang sudah tersambung bersama dengan kami dan akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Halo, selamat siang Nuriatul, silahkan dengan laporan Anda, apa update terkini terkait adanya kejadian dugaan pembunuhan begitu ya, atau penemuan 4 jenazah dalam satu keluarga ini. Silakan dengan laporan Anda. Ya, baik Nina dan juga pemirsa, benar sekali bahwasannya baru saja ditemukan 4 jenazah dalam satu rumah sekira pukul 18.30 waktu Indonesia Barat di perumahan Citra Garden Extension Blok AC5 nomor 7 Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat pada Kamis 10 November 2022. Di mana diketahui keempat mayat tersebut merupakan satu keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, anak, dan juga ipar. Update tadi bahwasannya para korban tersebut ataupun mayat tersebut berusia mulai dari 68 tahun, 71 tahun, dan juga berusia sekitar 46 tahun yang merupakan anak korban. Pantauan wartakotalive.com di lokasi pada pukul 1.15 waktu Indonesia Barat, di mana rumah tersebut ternyata memiliki pagar yang menjulang tinggi hampir menyentuh kanopi. Pagar tersebut juga dilapisi oleh fiber berwarna putih bermotif yang tingginya mencapai pintu, sehingga apabila ditutup tak nampak aktivitas apapun di dalam rumah. Sementara itu saat pintu terbuka sedikit, nampak kondisi rumah dalam keadaan rapi dan juga lampu dalam kondisi menyala. Hal itu juga dibenarkan oleh Kepala Unit ataupun Kanit Reskrim Polres. Maksud kami adalah Reskrim Polres Kompol Haris Kurniawan saat ditemui Jumat 11 November 2022. Saat itu Kompol Haris mengatakan bahwasannya memang rumah dalam kondisi rapi seperti rumah-rumah pada umumnya, artinya tidak ada kekerasan, kemudian juga tidak ada perampokan dan lain sebagainya. Haris juga menyampaikan bahwasannya saat ini tubuh jenazah sudah dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk keperluan otopsi dan juga pengambilan beberapa sampel. Sementara itu, kata Haris, saat ditemukan jenazah berada pada tempat yang berbeda-beda dan sudah berbau busuk. Namun di sekitar jenazah tersebut tidak ditemukan adanya bercak darah. Jenazah tersebut terdiri dari 2 laki-laki dan juga 2 perempuan. Adapun posisinya, yakni satu jenazah berada di ruang tamu dengan menyandar ke kursi. Satu jenazah lainnya berada di kamar depan, satu jenazah di kamar belakang, dan satunya lagi berada di tepat di sebelah kamar tidur yang bagian depan. Haris mengaku hingga kini pihaknya masih menunggu hasil pemeriksaan forensik untuk mengungkap fakta penyebab meninggalnya keempat orang tersebut. Sementara di tempat kejadian perkara ataupun TKP, polisi sudah memasang garis polisi di pagar rumah yang telah terkunci rapat. Sementara itu, update terkini hari ini juga Kapolres Metro Jakarta Barat, Kombes Pol Hasmaroyce, mengatakan bahwasannya penyebab diduganya hasil pemeriksaan ataupun berdasarkan informasi yang diterima dari forensik RS Polri Kramat Jati, bahwasannya keempat orang tersebut meninggal akibat adanya kekurangan nutrisi atau dehidrasi selama beberapa hari atau beberapa minggu ke belakang. Hal ini diketahui dari otot-otot keempat tenaga tersebut yang mengalami pengecilan, dan hal itu juga sudah dilakukan pemeriksaan bahwasannya menurut Paswa keempat tersebut menjadi ada mereka berempat ini juga meninggal dengan waktu yang berbeda-beda. Hal ini dilihat dari satu jenazah yang sudah mulai membusuk dan juga hampir copot bagian tubuhnya ataupun rusak, sementara 3 jenazah lainnya masih utuh ataupun seperti baru meninggal dunia. Dan kemudian juga saat ini pihaknya telah juga akan memeriksa beberapa saksi lain. Juga sebelumnya ada pemeriksaan saksi sebanyak 4, yakni oleh ketua RT, kemudian juga tetangga sekitar dan lain sebagainya.
dan hingga kini juga polisi belum bisa bertemu ataupun bisa menemukan keluarga korban itu sendiri, karena memang tidak ada keluarga yang datang langsung ke Polres, maaf maksud kami ke Rumah Sakit Keramat Jati ataupun melapor kepada pihak berwajib. Kemudian juga saat ini pihaknya juga akan melakukan pemeriksaan atau identifikasi terhadap milik korban seperti handphone, pengecek percakapannya, kemudian juga mobil yang diduga hilang pada saat kejadian, dan pemeriksaan lainnya. Demikian update terkini, kembali kepada Anda. Ya, Nuri, bisa diinformasikan untuk keterangan dari warga sekitar. Ini kan tadi Anda sempat mengatakan bahwa dugaan sementara kepolisian karena dehidrasi begitu ya. Apakah memang satu keluarga ini sehari-hari memang tidak berkomunikasi dengan warga sekitar atau seperti apa informasi yang Anda dapatkan? Ya, benar sekali, baik Nina. Semalam saya sudah berbincang dengan pihak satpam setempat, kemudian juga warga sekitar yang juga ikut menyaksikan pada saat rumah tersebut dieksekusi ataupun digeledah gitu, karena memang tercium bau busuk gitu pada warga itu sendiri. Nah, kemudian mereka mengatakan bahwasannya sehari-harinya para keempat orang ini merupakan sosok yang tertutup, artinya mereka tidak bersosialisasi, kemudian juga tidak dekat dengan keluarganya, bahkan cenderung tertutup. Bahkan ketika satpam itu sendiri kerap berkeliling ke kompleks ataupun ke perumahan tersebut, satpam tersebut selalu melihat bahwasannya rumah yang berpagar tinggi menjulang hingga kanopi itu selalu tertutup. Bahkan beberapa kali petugas PLN yang hendak melakukan pembetulan listrik ataupun juga mengecek listrik itu kerap kali merasa bahwasannya rumah tersebut kosong, padahal ada orang. Dan juga dari keempat satpam tersebut bahwasannya memang di rumah tersebut itu juga diputus listriknya udah sekitar semingguan. Itu berdasarkan pernyataan dari Pak Utomo yang berusia 57 tahun. Nah, kemudian juga keterangan dari ketua RT-nya itu sendiri juga sebelumnya diberitakan oleh warta kota bahwasannya Asiung ini menganggap bahwasannya tetangganya ini yang tepat berada di depan ataupun seberang rumahnya itu merupakan pribadi yang tertutup dan tidak banyak berkomunikasi dengan warga sekitar. Demikian, Nina. Nuri, untuk keluarga dari para korban ini sendiri, berdasarkan informasi Anda, apakah kemudian sudah datang ke lokasi atau memberikan keterangan terkait bagaimana sebenarnya sosok atau mungkin sempat adanya permasalahan di keluarga inti itu sendiri atau seperti apa? Ya, Nina, baik. Berdasarkan keterangan tadi yang baru saja saya dapatkan dari Kapolres Metro Jakarta Barat, bahwasannya tidak ada keluarga sama sekali yang mengecek keberadaan keempat jenazah tersebut. Artinya memang tidak ada keluarga yang datang baik ke Rumah Sakit Polri Keramat Jati maupun ke pihak berwajib bahwasannya keluarganya hilang seperti itu atau tidak bisa dihubungi. Hingga saat ini juga Pasma mengaku sebagai Kapolres sedang mendalami proses ini dan juga sedang menyelidiki siapa keluarga dan juga mencari keluarga empat orang tersebut. Ya, ketika melihat dari kartu keluarga itu hanya memiliki keluarga sebanyak 4 orang. Ayah, ibu, kemudian anak dan juga iparnya itu sendiri. Nah, sementara itu dari pengakuan Pasma yang disebutkan juga dari ketua RT-nya bahwasannya memang sebelumnya ada indikasi bahwasannya keluarga tersebut itu hendak pindah rumah, dan sehingga itu juga yang membuat akhirnya para warga mengira bahwasannya keluarga tersebut itu sudah pindah rumah. Pasalnya beberapa minggu yang lalu keluarga tersebut itu sudah mengepak barang-barang dan hendak bersiap untuk pindah rumah. Namun ternyata ketika selama beberapa minggu kemudian gitu, setelah tidak adanya interaksi di depan rumah tersebut gitu ya, kemudian warga mencium adanya bau busuk dan akhirnya mendobrak rumah tersebut dan mendapati bahwasannya keempatnya sudah tewas terkapar. Demikian, Nina. Dari warga sekitar sendiri, Nuri, apakah ada tanda-tanda tidak biasa mungkin yang ditunjukkan oleh keempatnya, atau bagaimana keterangan kepolisian terkait kemungkinan adanya indikasi bahwa memang keempat orang ini ada dugaan untuk memang sengaja mengakhiri hidupnya?
Ya Nina, baik. Untuk keterangan dari warga sekitar sendiri, bahwasannya hanya mengatakan ataupun mereka hanya bisa mengatakan sosoknya adalah sosok yang tertutup, sehingga mereka tidak pernah menjalin interaksi, dan jangankan mereka yang menjalin interaksi, pihak keempat orang ini pun juga mereka tidak ataupun menutup akses dari interaksi yang dilakukannya itu sendiri, sehingga mereka tidak tahu menahu. Lalu juga berdasarkan keterangan kepolisian, apakah ada indikasi mengakhiri hidup, hal ini belum diketahui ataupun polisi masih melakukan proses pemeriksaan lebih lanjut dari barang bukti yang ditemukan. Hanya saja memang polisi menegaskan bahwasannya memang terjadi ataupun tidak ada kekerasan di sekitar tubuh korban tersebut, tidak ada bercak darah juga, hanya bahwasannya hasilnya adalah pada lambung keempatnya itu tidak ditemukan adanya makanan satupun, dan juga keempatnya mengalami dehidrasi. Jadi laporan terkini yang bisa kami sampaikan bahwasannya memang keempat jenazah kekurangan makan juga. Demikian Indra. Ya, baik. Terima kasih banyak atas informasi Anda, Nuri, wartawan Warta Kota melaporkan. Saudara, selamat bertugas kembali. Ya, kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kasat Reskrim dan juga Kapolres Metro Jakarta Barat. Berikut liputan lengkapnya kami hadirkan untuk Anda. Bau sehingga ada timbul kecurigaan menghubungi pihak kepolisian, dan secara bersama-sama membuka rumah tersebut yang mana kondisi pagar dan pintu ini terkunci di dalam, sehingga dilakukan pembukaan secara paksa dan ditemukan ada 4 mayat, 2 laki-laki 2 perempuan yang berbeda-beda posisinya, yang ada yang di belakang, ada di kamar yang tengah dan di ruang tamu. Setelah kita melakukan serangkaian penyelidikan dan olah TKP, dan mayat pun kita bawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polri untuk dilakukan otopsi. Dan tadi pagi kami mendengarkan keterangan berdasarkan informasi dari dokter dan anggota yang menyaksikan hasil pemeriksaan secara laboratoris di otopsi, bahwa terhadap 4 mayat tersebut tidak ditemukan tanda kekerasan. Ya, jadi tidak ada tanda kekerasan. Jadi berdasarkan dari pemeriksaan bahwa dari lambung para mayat ini tidak ada makanan. Jadi bisa diduga berdasarkan dari pemeriksaan dari dokter laboratoris bahwa mayat ini tidak ada makan dan minum cukup lama, karena ditemukan dari otot-ototnya pun juga sudah mengecil. Demikian. Bila periksa saksi ada 4, mungkin kita akan bertambah terus. dari pihak mana saja Pak? Dari RT dan tetangga sekitar. Kalau dari pihak keluarga nggak ada yang menghubungi atau gimana? Iya, kami sedang mencari juga ini dari pihak keluarga, karena dari kakak kartu keluarga yang tertera hanya 4 orang saja. Identitasnya umurnya berapa aja Pak dari pihak keluarga ini? Untuk mayat ya yang ditemukan ini dalam satu nama ada di kartu keluarga, bahwa identitas atas nama RG itu usia 71 tahun dan RM usia 68 tahun, dan DF ini adalah anaknya yang perempuan berusia 42 tahun, dan BG usia 68 tahun ini merupakan ipar dari orang tua, dari bapaknya. Kalau dari handphone yang disita ada hal komunikasi kecurigaan? Itu masih kita dalami, masih kita sedang buka terkait dengan percakapan dan isinya. Pak, ada barang-barang yang hilang nggak Pak? Ada barang-barang yang... Jadi berdasarkan dari keterangan Pak RT, bahwa sebelumnya keluarga ini sudah mengepak-ngepak barang, ada rencana mau pindah. Nah, jadi perkiraan dari warga sekitar dari Pak RT diduga keluarga ini sudah pindah, gitu. Ternyata kemarin ada tercium bau dan dibuka, ternyata mereka sudah meninggal dunia. Pak, izin tidak menerima nutrisi selama berapa lama? Duga berdasarkan keterangan dari dokter forensik bahwa kematian ini dari 3 minggu yang lalu. semuanya Pak, soalnya katanya ada satpam bilang katanya satu udah hampir hampir rusak semuanya, dan yang lain masih utuh. Betul. Jadi ini dari bapaknya, ibunya, serta dari iparnya ini waktu berbeda meninggalnya.
sehingga pembusukannya masing-masing berbeda. Pak, kemarin itu kan sempat ditemukan catatan tuh. Catatan penting itu apa? Bon hutang kah atau apa gitu? Itu nanti kita verifikasi ya. Pak, itu mobil yang hilang itu gimana Pak? Dari CCTV atau seperti apa? Untuk mobil yang hilang kita masih dalam penyelidikan, ya, pendalaman, karena kan ini tidak ada yang mengetahui dan semuanya kan pihak keluarga yang mengetahui. Ya, kita masih menanyakan kepada saksi-saksi yang ada, mungkin keluarga yang ada juga, termasuk isi percakapan dari handphone yang nanti akan mungkin bisa ada petunjuk buat kami. Berarti rumahnya nggak ada CCTV-nya, Pak? Tidak ada. Dari lokasi ada bercak darah, Pak? Tidak ada. Rumah dalam kondisi rapih, tidak ada yang berantakan. Ya, layaknya rumah tempat tinggal. Apakah ini bisa dikatakan dugaan bunuh diri karena dari pihak mereka ini tidak ada mengkonsumsi apapun sama sekali? Jadi dari dokter Rumah Sakit Bayangkara Polri akan melakukan pendalaman lagi dengan memeriksa dari hati dan organ-organ yang lainnya terkait dengan kematian ini, ya, sehingga bisa lebih spesifik terhadap penyebab kematian dari keluarga ini. Berarti keluarganya nggak ada yang mengunjungi, belum ada yang mengunjungi sampai sekarang, Pak? Belum ada. Ya. Tapi ada indikasi ada gas beracun nggak sih Pak dalam rumah itu sebenarnya Pak? Ya, cukup ya. Gas beracun nggak ada, tidak keracunan juga. Tidak ada. Karena sudah seperti saya sampaikan bahwa berdasarkan keterangan dari dokter forensik tadi pagi yang menyampaikan kepada anggota kami pukul 8 tadi bahwa di dalam lambungnya tidak ada isi makanan. Artinya ini sudah berlangsung dengan beberapa waktu yang lalu, ini tidak ada mengkonsumsi makanan dan otot-ototnya ini sudah mengecil. Artinya ini ada kekurangan cairan dehidrasi sehingga tubuh mayat ini menjadi kering, jadi mumifikasi. Ya. Pak, berarti bisa dipastikan itu meninggal 3 minggu lalu ya Pak? Kalau Ya. bisa sampai 3 minggu itu memang nggak ada interaksi sama warga atau gimana sih Pak? Ya, berdasarkan keterangan dari Pak RT dan tetangga, memang keluarga ini keluarga yang cukup tertutup, kurang bersosialisasi dengan masyarakat sekitar. Gitu. Padahal dia udah tempat itu berapa lama Pak? Cukup lama, penghuni lama. Dari pemeriksaan nomor rekening ini memang mereka sebetulnya memiliki finansial yang baik gitu Pak, atau mereka memang juga Nanti terkait dengan hal-hal yang lain, ini dalam proses penyelidikan, ya. Kami meneliti terhadap barang bukti yang ada di TKP tersebut guna untuk membuat terang, ya, kejadian ini, karena yang mengetahui situasi ada di dalam keluarga tersebut ini sudah meninggal semua. Jadi kita terhadap bukti-bukti yang ada ini yang kita dalami semuanya, ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.